masuk pada tema 6 energi dan perubahannya di subtema 1 sumber energi pada pembelajaran yang ke-1 sampai ke-2. Nah, anak-anak, di sini tujuan pembelajaran kita adalah kita dapat mengidentifikasi informasi, menemukan kata-kata penting, dan menuliskan informasi dari kata-kata penting yang terdapat dalam teks tentang sumber energi. Yang kedua, kita dapat menjelaskan kewajiban terhadap sumber daya air serta menyebutkan perilaku saat melaksanakan kewajiban tersebut. Yang ketiga, kita dapat menentukan kegiatan yang lama dan sebentar dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, kita dapat mengidentifikasi ekspresi dan menyanyikan lagu sesuai pola irama dalam lagu. Ya. Pembelajaran pada hari ini adalah tentang sumber energi, ya. Nah, kita akan menemukan informasi dari teks tentang matahari dan pemanfaatannya dengan cara membaca teks secara cermat, kemudian menandai kalimat penting di setiap paragrafnya. Nah, ini dia teksnya. Kita akan membacanya, kemudian kita akan menandain kalimat penting di setiap paragrafnya, ya. Silahkan kalian siapkan pensilnya, kemudian kita akan menandainya bersama-sama di buku pena, ya. Nah, di teks ini ada 2 paragraf, ya. Yang pertama ini kalimat yang masuk ke dalam ini namanya paragraf 1, dan di bawahnya juga sama, kalimat yang masuk ke dalam ini namanya paragraf 2, ya. Jadi di teks ini ada 2 paragraf. Nah, kita akan baca yang paragraf pertama. Paragraf pertama isinya, setiap planet yang ada di tata surya berputar mengelilingi matahari. Hal tersebut menjadikan matahari sebagai pusat tata surya. Matahari termasuk kategori bintang karena matahari memancarkan cahaya sendiri. Matahari juga sebagai sumber energi bagi planet di sekitarnya. Nah, kita akan tandain yang mana kalimat penting di paragraf 1. Nah, sudah muncul garisnya. Ini adalah kalimat penting yang terdapat di paragraf 1 yang sudah digaris bawahi, ya. Kalian boleh menggaris bawahi di buku pena kalian, ya. Setiap planet yang ada di tata surya berputar mengelilingi matahari. Matahari sebagai pusat tata surya. Matahari termasuk kategori bintang karena matahari memancarkan cahaya sendiri. Juga sebagai sumber energi bagi planet di sekelilingnya. Nah, kita akan lihat di gambar yang sudah muncul. Ini yang di tengah, yang ada di kursor ini adalah matahari. Dan yang berputar-putar mengelilinginya ini adalah planet-planet yang ada di sekelilingnya. Termasuk yang ini, di garis ketiga rotasi ini adalah ini bumi. Jadi kita di garis ketiga yang mengelilingi matahari, ini bumi, ya. Jadi semua planet itu mengelilingi matahari. Nah, kemudian kita akan baca di paragraf kedua, isinya, sebagai bintang yang terbesar dan terdekat dengan bumi, matahari menjadi salah satu sumber energi bagi kehidupan kita. Sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui, matahari menjadi sumber energi yang tak terbatas. Energi matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif bagi kehidupan di bumi. Salah satu pemanfaatan energi matahari sebagai energi alternatif adalah menjadikan energi matahari sebagai sumber energi pada pembangkit listrik tenaga surya. Nah, kita akan lihat gambarnya pembangkit listrik tenaga surya itu seperti apa. Nah, ini dia. Nah, jadi pembangkit listrik tenaga surya itu adalah dia menyerap sinar matahari. Jadi sinar matahari ini diserap oleh kotak-kotak yang biru ini, kemudian disalurkan ke gerbong-gerbong aliran listrik yang ini. Kemudian
disalurkan lagi ke tiang-tiang listrik sehingga listrik dapat menyala, lampu-lampu dapat menyala ya. Ini adalah sumber energi pembangkit listrik tenaga surya. Jika matahari tidak bersinar dengan terik atau pada saat cuaca hujan, maka sinar matahari tidak bisa diserap dan lampu tidak bisa menyala. Nah, di sini juga sudah digarisin kalimat penting yang ada di paragraf 2 ya. Kalian boleh garisin juga. Energi matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif bagi kehidupan di bumi. Salah satu pemanfaatannya energi matahari sebagai sumber energi pada pembangkit listrik tenaga surya. Nah, anak-anak, kemudian kita akan mencari kata-kata penting dari teks ini. Apa kata-kata pentingnya? Di paragraf 1, nah, terdapat 3 kata-kata penting, yaitu planet, tata surya, matahari ya. Kemudian di paragraf kedua, kata-kata pentingnya adalah bintang, energi alternatif, dan pembangkit listrik tenaga surya. Nah, sudah kita tuliskan kata-kata pentingnya. Kata-kata di sini bisa kalian jadikan sebuah kalimat. Misal, planet yang pertama, kita akan buat kalimat semua planet yang ada di tata surya mengelilingi matahari. Kemudian yang kedua tentang matahari. Nah, kita bisa membuat kalimat tentang matahari, yaitu matahari adalah pusat tata surya ya. Seperti itu, nanti bisa kalian buat sendiri kalimatnya ya. Nah, di sini matahari sebagai pusat tata surya dijelaskan dalam Al-Qur'an yang artinya adalah dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui ya. Jadi semua kehidupan termasuk yang ada di planet-planet ini itu sudah ditetapkan oleh yang maha perkasa lagi maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala ya nak ya. Nah, kemudian selain energi matahari, kita juga akan belajar tentang sumber daya air. Nah, seperti gambar ini, teman kita mau menyalakan air untuk menggosok giginya. Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui karena dapat terbentuk kembali dengan adanya siklus air. Tidak semua daerah di Indonesia bisa mendapatkan air bersih. Oleh karena itu, kita harus bijaksana dalam menggunakan air dengan cara menghemat air, ya. Nah, beberapa contoh kewajiban kita untuk menghemat air antara lain: yang pertama, menutup keran air saat sedang tidak digunakan. Yang kedua, menyiram tanaman dengan teko penyiram. Yang ketiga, mandi dengan air seperlunya. Yang keempat, menutup keran air saat menggosok gigi. Jadi seperti gambar di samping, saat menggosok gigi, yang pertama setelah mengambil air di gelas, maka keran air ini harus dimatikan untuk menghemat energi, ya. Nah, jika kita sudah melakukan tindakan menghemat air, maka kita sudah membantu melestarikan sumber air bersih. Dengan terus menjaga sumber air bersih, kehidupan makhluk hidup akan terus berlangsung. Jadi, kita harus menjaga dan menghemat serta melestarikan sumber air bersih ini dengan cara menghemat air agar kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi dapat terus berlangsung, ya. Nah, anak-anak, kegiatan menggosok gigi ini adalah kegiatan yang sebentar, ya. Beda halnya dengan kegiatan mencuci motor atau mencuci mobil, itu adalah kegiatan yang lama. Nah, kita akan belajar mengenal satuan waktu tidak baku. Contoh satuan waktu tidak baku yaitu lama dan sebentar. Lama artinya memerlukan waktu yang lebih banyak. Sebentar artinya memerlukan waktu yang sedikit, seperti menggosok gigi atau mencuci motor tadi, ya. Itu memerlukan waktu yang lama atau waktu yang sebentar. Kita akan lihat contoh lainnya. Nah, di sini sudah ada muncul 4 gambar di layar kalian, ya. Nah, gambar yang pertama ini adalah memasak.
yang kedua mencuci piring, yang ketiga tidur, yang keempat berolahraga. Kita akan jawab yang pertama. Kegiatan memasak ini memerlukan waktu yang lama atau sebentar? Nah, ternyata memasak itu memerlukan waktu yang lama, ya. Kemudian mencuci piring. Mencuci piring, di sini piringnya hanya ada satu dan satu mangkuk, hanya ada dua. Nah, kira-kira mencuci piring seperti ini memerlukan waktu yang lama atau sebentar? Sebentar, ya. Nah, pada malam hari tubuh kita memerlukan waktu untuk istirahat. Nah, anak-anak harus beristirahat atau tidur mulai pukul 9 malam sampai pukul 5 subuh. Berarti kegiatan tidur itu memerlukan waktu yang lama, ya. Nah, kemudian gambar terakhir, berolahraga setiap pagi atau sore untuk mengeluarkan keringat agar tubuh selalu sehat itu memerlukan waktu yang sebentar, ya. Karena jika olahraga terlalu lama, badan kita akan merasa capek, ya. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran pada lirik lagu, ya. Di sini setiap lagu berisi lirik dan nada. Lirik merupakan kumpulan kata-kata yang memiliki nada. Setiap lagu memiliki pesan yang ingin disampaikan. Pesan akan tersampaikan apabila penyanyi menjiwai lagu tersebut. Beberapa cara untuk menjiwai lagu diantaranya memahami lirik dan pola irama. Nah, pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan irama tertentu. Susunan irama tersebut muncul secara berulang dan teratur. Adapun biramanya yaitu 2/4, 3/4, 4/4, dan 6/8. Seperti yang sudah kita pelajarin di tema 5 kemarin, bahwa birama 2/4 itu mempunyai 2 ketukan, birama 3/4 mempunyai 3 ketukan, birama 4/4 mempunyai 4 ketukan, ya nak? Nah, kemudian kita dapat mengekspresikan rasa syukur akan sumber energi dengan menyanyikan lagu. Salah satunya yaitu lagu Angin ciptaan A.T. Mahmud. Lagu tersebut diciptakan sesuai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan angin dan manfaat angin bagi manusia, salah satunya adalah untuk menggerakkan kapal layar. Jadi angin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak sekali manfaatnya, salah satunya untuk menggerakkan kapal layar di laut, ya. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Semoga anak-anak semua dapat memahami pembelajaran pada hari ini. Ustazah akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.